Assalamualaikum Bunda, menyambut bulan suci Ramadan ini, saya mau berbagi resep lauk yang simple dan praktis. Dan pastinya bisa dijadikan frozen food untuk stok sahur dan berbuka puasa. Ini adalah resep ekonomis ya, karena hanya dengan modal kecil aja tapi bisa menghasilkan banyak. Yuk langsung kita tonton aja video pembuatannya. Pertama-tama Bunda siapkan wortel. Di sini wortel yang saya gunakan sekitar 50 gram setelah dikupas dan dicuci bersih ya. Kemudian ini setelah dikupas dan dicuci bersih, kita parut menggunakan parutan keju. Untuk ukurannya ini cukup ya Bun ya, pakai parutan keju, jangan lebih besar dari parutan keju, karena kalau misalnya lebih besar dari ini, nanti saat direbus itu akan ambiar ya adonannya. Jadi memang sayurannya dalam adonan nggak boleh ukurannya terlalu besar-besar. Dan ini saya beli di pasar, harganya murah, itu setengah kilonya cuma Rp5.000 aja. Kemudian kalau ini udah selesai, siapkan juga labu siam. Di sini 1 buah labu siam ya. Ini ukurannya sekitar 250 gram setelah dikupas dan dicuci bersih. Kemudian labu siam ini akan kita parut, sama memarutnya menggunakan parutan keju seperti ini aja ya, jadi jangan besar-besar, cukup seperti ini aja. Dan nanti kalau menggunakan labu siam seperti ini, nanti adonannya hasilnya akan lebih enak ya Bun ya, jadi lembutnya nanti berbeda. Nah ini setelah diparut, ini memang airnya nanti akan banyak banget, dan ini akan kita peras ya, karena nanti kalau airnya terlalu banyak akan mempengaruhi kadar air pada adonan. Ini saya merasnya menggunakan saringan seperti ini. Bunda boleh menggunakan alat apapun ya, yang penting ini bisa mengurangi kadar air dari labu siamnya. Nah ini kalau sudah diperas seperti ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 5 buah tahu. Di sini tahu yang ukuran kecil aja ya Bun ya. Ini saya beli di pasar, harganya murah, cuman 2.500. Kemudian tahu ini kita haluskan. Di sini saya menghaluskannya menggunakan sendok aja. Bunda bisa menggunakan alat yang lain. Kemudian siapkan juga daun bawang yang sudah diiris tipis. Ini sebanyak 2 batang aja. Kemudian siapkan juga ayam giling. Di sini saya beli yang udah jadi ayam gilingnya, sudah di-pack seperti ini. Ini produk dari Best Meat. Ini saya bukan endorse ya, cuman info aja. Ini harganya murah, setengah kilo cuman 12.000. Jadi murah banget ya Bunda, cocok banget untuk Bunda yang ingin ayam giling tapi dengan harga yang tetap murah. Ini kenapa harganya murah? Ini karena campuran Bun. Jadi dicampur antara daging ayam dengan hati ya, jadi memang warnanya agak kemerah-merahan, tapi tetap ini rasanya enak banget nanti jika kita jadikan masakan. Tapi kalau di tempat Bunda nggak ada produk ayam seperti ini, Bunda bisa menggunakan ayam giling yang biasa aja ya, ataupun bisa menggunakan ayam filet yang Bunda chopper sendiri di rumah. Nah ini saya buka dan punya saya ini memang masih agak beku setengahnya ya, nggak apa-apa, ini nanti akan cair sendiri ya. Ini akan kita tunggu cairkan sebentar lagi, dan ini kita sisihkan terlebih dahulu sambil kita menyiapkan bahan yang lain. Sambil menunggu ayamnya agak mencair, kita siapkan kulitnya dulu ya. Ini siapkan tepung terigu sebanyak 120 gram, ini tepung terigu biasa aja ya. Kemudian tambahkan sekitar 1/4 sendok teh garam dan tambahkan air sebanyak 300 ml. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Ini pastikan tepung-tepungnya nggak ada yang menggerindil ya Bun ya, jadi memasukkannya secara bertahap aja. Jika sudah rata, kemudian masukkan 1 butir telur. Ini telur yang ukuran kecil aja ya Bun ya. Kemudian 1 sendok makan minyak sayur kita tambahkan juga. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Untuk memastikan nggak ada tepung yang menggerindil, kemudian ini akan saya saring dulu ya. Nah kalau sudah seperti ini siap untuk kita masak. Siapkan wajan teflon, kemudian ini kita oles dengan minyak sayur tipis-tipis aja, kemudian tuang sekitar 1 centong adonan yang tadi kita buat ya ke wajan, kemudian kita ratakan sampai membentuk bulat. Nah ini kalau sudah nggak lengket lagi pinggir-pinggirnya, kemudian kita cek dan ini bisa lepas sendiri, berarti ini udah matang. Kalau misalnya masih sulit lepasnya, berarti belum matang ya, jadi kita tunggu sampai benar-benar matang dan bisa lepas sendiri. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 12 lembar kulit dengan diameter 12 cm. Jadi kalau misalnya Bunda mau buat cuman setengahnya aja 6 lembar, tinggal dibuat setengah adonan aja ya. Jika sudah, kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu.
Nah, ini ayamnya udah cair ya. Kemudian masukkan tahu yang tadi sudah kita haluskan. Ini tahu 5 buah ya, yang ukuran kecil aja. Kemudian masukkan juga garam 1 sendok makan, karena tahu yang saya pakai ini hambar, nggak asin. Kalau misalnya punya bunda tahunya asin, boleh dikurangi setengah sendok makan aja. Kemudian masukkan juga lada bubuk 1 bungkus. Ini lada bubuk yang ukuran kecil ya. Kemudian masukkan juga kaldu bubuk, ini juga saya pakai 1 bungkus, ini yang rasa ayam. Kemudian masukkan juga tepung sagu, bisa juga tepung tapioka sebanyak 7 sendok makan penuh, dan tepung terigu 5 sendok makan penuh. Masukkan juga daun bawang yang sudah kita iris tipis tadi ya, ini sebanyak sekitar 2-3 batang. Masukkan juga wortel yang tadi sudah kita serut ya menggunakan parutan keju. Kemudian masukkan juga labu siam ya, ini buah labu siam yang sudah kita parut juga menggunakan parutan keju dan sudah dibuang airnya. Dan jangan lupa bawang putih yang sudah kita ulek. Kemudian ini kita aduk ya, aduk sampai benar-benar rata. Oh ya, hampir kelupaan, masukkan juga 2 butir telur, ini yang ukuran besar ya. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Adonan yang sedang kita buat ini adalah adonan intinya ya bun ya. Jadi nanti satu adonan inti ini akan jadi 3 macam masakan frozen food. Nah, ini sudah rata dan ini siap langsung kita olah. Sekarang kita buat yang roladenya dulu ya. Ambil 1 lembar kulit yang udah kita buat tadi, kemudian letakkan sekitar 2 sendok makan penuh adonan ayam yang tadi sudah kita buat. Kalau misalnya bunda mau roladenya yang lebih besar, ini bisa diagak banyakin ya adonan ayamnya. Tapi karena saya di sini mau roladenya nggak terlalu besar, kecil aja, jadi 2 sendok makan cukup. Nanti hasilnya memang agak kecil ya bun ya. Nah, ini diratakan. Kalau sudah rata, kemudian ini kita gulung seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini sudah selesai. Nah, di sini saya hanya membuat 3 aja ya, karena di sini saya bukan buat untuk ide jualan, jadi ini nggak saya hitung-hitung takarannya, jadi dikira-kira aja. Kalau misalnya bunda mau buat yang lebih banyak nggak apa-apa, paling nanti dikurangi yang 2 macam yang model frozen food yang lain. Jadi disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhannya. Sekarang kita buat macam frozen food yang kedua. Didihkan air, kemudian jangan lupa masukkan 1 sendok makan minyak dan ambil 1 genggam ya, pakai tangan aja di sini adonan. Kemudian kita bulat-bulatkan seperti ini, seperti mau buat bakso ya. Kemudian kalau sudah bulat kita ambil pakai sendok, kemudian dicemplungkan ke air yang sudah mendidih. Nah, ini lanjutkan sampai semuanya selesai. Jika sudah mengambang seperti ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Sekarang kita akan membuat variasi frozen food yang ketiga. Ini siapkan loyang yang sudah dioles dengan minyak dan dialas dengan daun agar nanti nggak lengket. Kemudian masukkan semua sisa adonan ayam yang tadi ya, yang sisanya yang udah kita buat tadi. Ini kemudian kita ratakan bagian atasnya, dan ini nanti akan kita kukus berbarengan dengan rolade. Jadi yang rolade tadi udah kita susun di sarangan panci ya bun ya, dan nanti akan kita kukus berbarengan dengan ini ya. Ini modelnya seperti nugget nanti ya bun ya, nanti ini akan kita panir. Nah, ini kalau bagian atasnya udah rata, ini langsung kita kukus aja ya. Ini kita kukus sekitar 20 menitan aja, jadi nggak perlu lama-lama karena ini memang tipis ya, nggak terlalu tebal sisanya. Nah, ini sudah di dalam kukusan ya, dan ini kita kukus dengan api sedang aja selama kurang lebih 20 menit atau sampai rolade dan nuggetnya matang. Nah, ini roladenya udah mateng ya. Ini ada yang robek 1 di bagian tengahnya karena memang saya tadi nggak hati-hati waktu menggulungnya. Ini akan coba saya iris 1 ya, pengen lihat gimana bagian tengahnya. Ini memang ukurannya agak kecil ya bun ya, karena memang tadi kita mengisinya sedikit. Nah, nanti kira-kira seperti ini hasilnya. Kalau misalnya bunda mau ukurannya lebih besar, ini diameter kulitnya bisa lebih dilebarin dan isinya lebih banyak biar nanti hasilnya lebih besar ya diameternya. Sekarang kita lihat yang nuggetnya. Ini akan kita keluarkan dari loyang, dan ini mengeluarkan dari loyangnya sangat-sangat mudah ya, karena tadi kita oles dengan minyak dan kita alas dengan daun. Nah, ini kemudian akan saya potong kecil-kecil seperti ini ya. Untuk ukurannya disesuaikan dengan selera aja ya, dan ini lagi-lagi tidak saya ukur dan takar karena memang
bukan untuk ide jualan, jadi hanya dikira-kira aja untuk ukur besarnya. Dan kalau sudah dipotong-potong seperti ini, kemudian ini akan kita panir. Memanirnya saya menggunakan telur aja untuk adonan pencelupnya, tapi kalau misalnya Bunda mau lebih hemat bisa menggunakan tepung terigu yang dicampur dengan air ya sebagai adonan pencelupnya. Nah, ini kita panir sampai seluruh permukaan nuggetnya terbaluri dengan tepung panir. Nah, kira-kira seperti ini. Selesaikan sampai semuanya selesai dipanir. Nah, ini sudah matang semua ya. 3 macam stok lauk frozen ya yang bisa kita gunakan sewaktu-waktu waktu berbuka ataupun sahur. Ini praktis banget ya Bun ya. Untuk yang nuggetnya, saran penyajiannya ini bisa digoreng aja seperti biasa. Kemudian untuk yang bunder-bunder seperti bakso ini paling enak dioseng kecap ya Bun, dicampur dengan kentang dan bawang bombay. Kemudian untuk yang roladenya ini paling enak itu diiris-iris kemudian digoreng dengan dicelup dengan telur terlebih dahulu. Oke, terima kasih ya udah mengikuti video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.